Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari kripto ya, dan terkhususnya untuk Bitcoin, Binance, Polkadot, dan koin-koin lainnya seperti Shiba Inu juga. Nah, di sini langsung saja ya, kita lihat beberapa koin yang sangat menarik untuk dibahas ya. Terkhusus pertama kita bahas dulu adalah Bitcoin. Bitcoin di sini sudah memiliki dominasi yang menurun ya. Yang kemarin-kemarin saya buat video selalu membahas tentang dominasi ya. Dimulai dari 43%, kemudian 42%, kemudian 41%. Dan ini adalah tanda-tanda alt season ya. Dan kita lihat di sini juga ya dari segi grafik blockchaincenter.net. Dan memang altcoin itu memasuki fase party begitulah kira-kira, altcoin season begitu. Dan dia sekarang berada di atas altcoin season. Yang terpenting diperhatikan di sini adalah di area biru ini. Ketika sudah melewati area 50 di alt season ini, memang sebenarnya sangat baik untuk buy begitu. Dan saya selalu mengacu kepada beberapa analisa ya dan beberapa news juga yang saya kombinasikan begitu. Dan seperti video yang lalu juga ya, saya di sini di video yang ini analisa Bitcoin breakout, apakah sudah saatnya untuk masuk begitu ya. Dan di sini saya juga ada mengatakan Polkadot dan kita lihat Polkadot juga sudah naik. Kemudian di sini juga tentang Shiba Inu dan kita lihat Shiba Inu juga sudah naik ya. Dan ini adalah konten 3 hari yang lalu. Kemudian konten yang kemarin ya tentang BNB Coin dan Holo ya, Hotcoin gitu. Dan itu semua sudah terjadi kenaikan. Dan saya ucapkan selamat kepada Anda jika Anda mengikuti apa yang saya sarankan ya. Bukan berarti saya sok-sokan di sini ya, tapi saya sangat senang sekali jika Anda benar-benar mengamati beberapa konten-konten saya begitu dan dapat menjadi keuntungan buat Anda semua. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi dan kita lihat juga ya di sini Shiba Inu tampak kenaikan baru-baru saja baru di launch ya. Di pukul setengah 1 tadi ya, di jam 12.30 siang tadi. Dan memang langsung terjadi kenaikan ya. Dan kalau kita cocokkan di Binance ya, yang kemarin saya sarankan Anda beli di Binance untuk mencuri start. Dan memang dari sebelum-sebelumnya juga di tanggal 30 Mei, ya Shiba Inu itu sudah mulai terjadi kenaikan. Dan itu saya buat artikel juga sekitar 3 hari yang lalu gitu, tanggal 30 Mei di sini ya. Ini 3 hari yang lalu berita cryptocurrency yang akan naik melonjak 5 kali lipat. Nah, hal-hal ini yang maksud saya begini loh, dalam kita mengambil sebuah posisi ataupun entry ataupun buy, kita harus selalu mendapatkan sebuah informasi begitu. Ya salah satu Coin Signal Info ini. Dan ya di sini kan kita akan membahas dan mengulas ya, apa alasannya naik, apa alasannya turun dan apa penyebab dan ya bagaimana solusinya begitu. Nah, di channel ini akan berbicara tentang bagaimana pergerakan daripada altcoin ataupun Bitcoin ya ke depannya begitu. Dan kita lihat memang juga ya di hari ini ya kita lihat semua sudah hijau royo begitu dan banyak orang merasa akan ketinggalan begitu. Masih bisa nggak nih masuk begitu ya? Dan kalau saya pribadi ya seperti yang saya bilang, saya selalu bergairah kalau market itu diskon begitu. Dan sekarang ini tidak diskon, jadi saya bingung. Yang diskon ini malah Tether USD. Tether USD ini aja kalau Anda perhatikan ya bisa menjadi patokan bagi Anda begitu. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Tether USDT ini hijau gitu ya, itu tanda-tanda semua koin akan berdarah. Tapi kalau dia USDT itu berdarah, ya yang lain akan hijau. Karena itu adalah pair ya, penukaran secara global untuk kripto ini di seluruh dunia. Jadi tentu saja akan mempengaruhi semua market. Makanya si Tether USDT ini kenapa selalu ada di ranking 4? Karena ya memang transaksi di dunia itu yang menggunakan pair USDT. Nah, di sini yang menarik ya dari Shiba Inu ini yang baru-baru saja listing di Indodax, dia adalah pair USDT. Nah, kalau kita lihat di pair IDR kan dia nggak ada nih Shiba Inu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi sebenarnya. Yang ada itu hanyalah pair USDT. Nah, jadi pair USDT kalau Anda tadinya beli di Binance, Anda pasti sudah untung ya. Karena sudah terjadi kenaikan dan ini malah terjadi tanda-tanda penurunan lagi. Nah, yang menjadi harapan kita untuk Shiba Inu ini, jika di Indodax ini kalau ada pair IDR gitu ya, penukaran dengan IDR, Shiba Inu ini pasti akan melonjak lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kenapa Indodax tidak membuat pair IDR juga begitu? Kenapa hanya USDT? Yang kita tahu market kita juga yang terbiasa deposit dana itu ya pasti menggunakan rupiah. Nah, itu aja sangat disayangkan. Makanya lonjakan Shiba Inu ini tidak terlalu signifikan gitu lonjakan untuk Shiba Inu ini. Ya karena dia pair USDT. Ya saya tahu kalau Anda semua walaupun Anda main di toko kripto juga saya yakin Anda pasti memiliki rupiah bukan USDT. Sangat jarang sekali, pasti ada. Cuman nggak maksimal begitu, nggak mayoritas.
Nah, hal-hal itulah yang perlu kita pertimbangkan lah kenapa tidak naik tajam sekali nih Shiba Inu. Ya memang karena itu tadi dia masih seputar USDT aja marketnya gitu. Dan tidak mata uang rupiah ataupun mata uang negara masing-masing ya, misalnya Thailand baht gitu ya, ataupun di Malaysia dia tidak ada pairnya ke situ, dia lebih ke USDT. Nah, jadi masih ada tahap selanjutnya ya. Saya yakin juga ya nanti ke depannya Indodax juga pasti akan membuat pair IDR begitu ya. Dan ya kita lihat juga ya yang pair-pair USDT juga ya. Yang tadinya BTT juga USDT akhirnya ada IDR-nya begitu. Kemudian begitu juga koin-koin lainnya, ya kita harapkan Shiba Inu juga nantinya akan ada pair IDR. Karena itu mempengaruhi market. Karena banyak juga orang awam ya, dia pada saat kita login Indodax yang kita yang dipaparkan adalah pair IDR semua begitu. Jadi banyak yang tidak mengetahui sebenarnya. Nah, semoga ini bisa dapat menjadi informasi dan pertimbangan begitu ya. Jangan, maksud saya jangan menyerah gini. Ya Shiba Inu kok begini sih gitu. Saya jual aja lah gitu. Ya sebenarnya itu kembali kepada Anda ya. Anda mau jual juga tidak masalah, tapi saya pribadi saya hold terus. Karena saya punya pengalaman dengan Dogecoin ya yang pernah saya beli di tahun 2017 dan saya lupa saya memiliki Dogecoin. Dan sekarang harga Dogecoin sangat meroket sekali ya. Saya juga Shiba Inu begitu, saya juga beli nggak terlalu banyak, paling ya recehan lah saya beli begitu, dan saya lupakan aja gitu. Saya tidak terlalu fokus di Shiba Inu, yang setidaknya saya memiliki aja. Nah, maksud saya begini, jadi Anda juga bolehlah berpikir seperti itu gitu. Jangan terlalu berharap cepat kaya gitu dari Shiba Inu. Kalau Anda mau cepat kaya, ya modal Anda digedein gitu aja sih. Ya, dan saran saya kalau Anda punya modal gede, main aja di ranking-ranking 10 besar ataupun 50 besar. Dan kita lihat Shiba Inu juga berada di ranking 32 dan seperti yang saya bilang memasuki ranking 50 besar. Jadi masih mempunyai prospek yang sangat baik, dan kita tahu Shiba Inu juga ya digadang-gadang sebagai Dogecoin killer. Ya, kita tidak tahu. Cuman saya lihat si Shiba Inu ini tampaknya lebih bagus daripada Dogecoin. Kenapa saya bilang begitu? Ya, dia memiliki maksimal supply, sementara Dogecoin tidak terbatas begitu. Ya memang bisa terjadi anjlok yang besar sekali. Kalau Shiba Inu tampaknya sudah sulit untuk anjlok ya. Tampaknya dia harganya akan ada rata-rata di sekitar 0,0000729 begitu. Dan Anda bisa lihat di grafiknya Binance ya. Jadi inilah menariknya Binance ya. Jadi bagi Anda yang memiliki sebuah tricky begitu ya dan ingin mencuri kesempatan begitu. Jadi Anda wajib memiliki akun Binance. Ada link pendaftaran di bawah ya, Anda bisa daftar dan setiap transaksi Anda akan diskon 10% untuk fee-nya begitu. Jadi jika Anda beli Shiba Inu begitu ya, nanti kan ada fee-nya begitu. Nah, Anda dapat diskon 10% dari fee itu. Dan ya kenapa saya bilang menarik ya di Binance ini, jadi beberapa exchange ya seperti Indodax ini, mereka akan nge-launch sebuah produk begitu ya, sebuah koin yang tadinya sudah ada di Binance. Jadi tidak ada salahnya Anda mencuri start seperti saya bilang kemarin ya, Shiba Inu Anda curi start aja gitu di tanggal 30 itu kemarin saya bikin konten. Ya kalau Anda sudah beli di tanggal 30 Mei kemarin ya mungkin Anda sudah untung juga begitu. Tapi ya seperti saya sarankan juga ya tetap manajemen risk dan manajemen money yang bisa menyelamatkan Anda begitu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, bagaimana nih Bang, market kok sudah naik semua nih, saya mau beli apa lagi nih. Tapi jangan salah ya, banyak juga ya beberapa orang gitu ya, pada saat hijau-hijau begini, itu pada sibuk beli semua nih. Itulah terjadi panic buying gitu. Dan jangan pernah lupa seperti kata-kata Warren Buffett ya, pada saat orang panic buy, kita harus takut beli begitu. Tapi pada saat orang takut beli, disitulah kita akan membeli begitu. Jadi orang sibuk membeli ya kita nggak usah beli. Tapi pada saat orang sibuk menjual gitu ya ataupun takut beli ya kita di situ akan membeli begitu. Ya, itulah prinsip-prinsip dari Warren Buffett dan jangan pernah lupakan kalimat itu begitu. Dan bisa menjadi keuntungan buat Anda walaupun kalimat itu simpel. Itulah sekilas ya. Ini hanya sekedar update saja bagaimana kondisi market sekarang, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita lakukan begitu dalam melihat market ini. Kalau dari segi saya sih lebih baik Anda hold aja sebenarnya. Tapi kalau mungkin beberapa ya, saya tahu beberapa orang banyak sekali sistem tradingnya adalah sistem copet ya. Buy sekarang gitu ya, langsung jual, ya boleh-boleh saja. Yang lagi ngetrend sekarang ya, seperti yang konten-konten yang saya buat ini juga sebenarnya Anda bisa manfaatkan sistem copet begitu. Seperti umpamanya Binance dan Holochain begitu ya.
Anda bisa tonton lagi kembali di mana batasan-batasan targetnya begitu, dan Anda bisa manfaatkan itu untuk mengambil posisi entry sekarang juga gitu, dan dengan catatan scalping ya, jual cepat begitu. Itulah sekilas yang bisa saya infokan kondisi market sekarang ini. Jadi kekhawatiran Anda yang selama minggu-minggu yang lalu, dan kenapa saya selalu dalam membuat artikel selalu memberi ketenangan buat Anda ya, bukan maksud saya untuk meninabobohkan juga begitu, karena memang menghadapi market ini hanya dengan kesabaran begitu. Anda cukup tenang, ngapain Anda panik gitu. Kalau Anda panik 2 minggu yang lalu, sekarang naik, ya kepanikan Anda kan sudah terbuang ya, energi Anda begitu. Jadi lebih baik santai saja. Makanya ya cara bagaimana santai, ya Anda harus manajemen risk, manajemen money. Hanya itu caranya Anda bisa santai begitu. Itulah sekilas ya, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, komen, dan silahkan di-share juga untuk mendapatkan referensi lainnya dari teman-teman terbaik dan keluarga terbaik Anda. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan dapat menjadi sebuah keuntungan. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.